Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sejarah matematika, terutama itu pada tokoh atau ilmuwan yang berasal dari Arab, yaitu Abu Wafa al-Buzjani. Perkenalan pertama tentang Abu Wafa al-Buzjani. Yang pertama tuh biografinya sendiri. Abu al-Wafa Muhammad ibn Yahya bin Ismail bin al-Abbas al-Buzjani atau Abu al-Wafa al-Buzghani adalah matematikawan dan astronom Persia yang bekerja di Baghdad. Biografi selanjutnya, Abu Wafa Muhammad ibn Yahya ibn Ismail al-Buzghani lahir 10 Juni tahun 940 Masehi atau 328 Hijriah di kota kecil bernama Buzgan atau sekarang Turbat Ejam di Khorasan, sekarang Iran. Khorasan merupakan sebuah wilayah yang banyak melahirkan dan membesarkan sarjana muslim di masyhur. Selanjutnya, Abu Wafa al-Buzghani ini ia belajar matematika dari pamannya bernama Abu Umar al-Maghazli dan Abu Abdullah Muhammad ibn Ataba. Sedangkan ilmu geometri dikenal dari Abu Yahya al-Marudi dan Al-Ala ibn Karnib. Al-Buzjani adalah namanya yang diambil dari nama tempat kelahirannya, yaitu Al-Buzjan, yaitu sebuah desa kecil yang terletak di daerah Khorasan di Iran atau antara Nishapur dan Harrah. Yang dilihat pada peta, kita bisa melihat di bagian itulah daerah Khorasan atau Iran sekarang. Harrah terletak di barat daya Afghanistan. Abu Wafa dilahirkan pada tanggal 10 Juni 940 Masehi. Adapun Al-Hasib adalah gelar umum yang diberikan kepada orang yang menekuni ilmu matematika. Kita masuk pada kisah hidup Abu Wafa al-Buzghani. Pada abad ke-10 Masehi, peradaban Islam juga pernah memiliki seorang matematikus yang tak kalah hebat dibandingkan Khwarizmi. Matematikus muslim yang namanya terbilang kurang akrab terdengar itu bernama Abu Wafa al-Buzjani. Kisah hidup Abu Wafa al-Buzjani. Ia adalah salah satu matematikus terhebat yang dimiliki peradaban Islam. Pakar sejarah sains George Sutton dalam bukunya bertajuk Introduction to the History of Science. Abu Wafa adalah seorang saintis serba bisa. Selain jago di bidang matematika, ia pun terkenal sebagai insinyur dan astronom terkenal pada zamannya. Ya, kalau bisa kita lihat seperti itulah buku Introduction to the History of Science. Abu Wafa adalah matematikus terbesar di abad ke-10 Masehi, ungkap Katani. Sepanjang hidupnya, sang ilmuwan telah berjasa melahirkan sederet inovasi penting bagi ilmu matematika. Ia tercatat menulis kritik atas pemikiran Euclid, Diophantus, dan Al-Khwarizmi. Sayangnya risalah itu telah hilang. Sang ilmuwan pun mewariskan kitab Al-Kami atau buku lengkap yang membahas
tentang ilmu hitung atau aritmatika atau praktis. Kontribusi lainnya yang tak kalah penting dalam ilmu matematika adalah kitab Al-Handasa yang mengkaji penerapan geometri. Ia juga berjasa besar dalam mengembangkan trigonometri. Salah satu jasa terbesar yang diberikan Abu Wafa bagi studi matematika adalah trigonometri. Trigonometri berasal dari kata trigono atau tiga sudut dan metro sama dengan mengukur. Ini adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Sejarah tentang penemuan Abu Wafa. Trigonometri memiliki hubungan dengan geometri. Meskipun ada ketidaksetujuan tentang apa hubungannya bagi beberapa orang, trigonometri adalah bagian dari geometri. Dalam trigonometri, Abu Wafa telah memperkenalkan fungsi tangen dan memperbaiki metode perhitungan tabel trigonometri. Ia juga tutur memecahkan sejumlah masalah yang berkaitan dengan spherical triangles. Spherical triangles. Abu Wafa tercatat sebagai matematikus pertama yang mencetuskan rumus umum sinus. Selain itu, sang matematikus pun mencetuskan metode baru membentuk tabel sinus. Ia juga membenarkan nilai sinus 30 derajat ke tempat desimal ke-8. Yang lebih mengagumkan lagi, Abu Wafa membuat studi khusus tentang tangen serta menghitung sebuah tabel tangen. Jika Anda pernah mempelajari matematika atau pernah mendengar istilah sekan dan kosekan, ternyata Abu Wafa lah yang pertama kali memperkenalkan istilah matematika yang sangat penting itu. Abu Wafa dikenal sangat jenius dalam bidang geometri. Ia mampu menyelesaikan masalah-masalah geometri dengan sangat tangkas. Karya Abu Wafa ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama tuh ada 3 buku yang ditulis untuk menjelaskan teori aljabar, Diopantus, Euclid, dan Al-Khwarizmi. Sayang semua buku ini hilang sehingga kita tidak bisa mendapatkan pemikiran utuh yang disampaikan oleh Abu Wafa. Yang kedua yaitu buku panduan atau acuan bagi orang yang bekerja berdasarkan teori geometri, seperti arsitek. Di dalam buku ini dijelaskan secara lengkap tentang cara baru menghitung segi 4 dan persamaan tingkat 4, segitiga, lingkaran, dan bermacam bangunan lainnya. Buku ini ditulis menjelang akhir hidupnya dengan dibantu oleh para ilmuwan yang mampu menggambarkan tanpa bukti matematis. Yang ketiga adalah buku-buku yang tergolong dalam bidang astronomi, antara lain Al-Majesty dan Al-Jaiz. Buku ini semacam ensiklopedia astronomi bagi para astronom di dunia. Abu Wafa, seorang matematikus terhebat di abad ke-10 itu, tutup usia pada 15 Juli 998 Masehi di kota Baghdad atau Irak. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.